Ya, pemirsa, informasi ini terus kami update setiap waktunya dan terakhir ada 59 korban jiwa yang sudah dievakuasi. Dan pemirsa, sepekan pasca tragedi ambruknya Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 13 korban masih tertimbun dan belum bisa dievakuasi. Duka mendalam menyelimuti keluarga korban ambruknya Ponpes Al-Kozini. Sepekan setelah tragedi, proses pencarian korban tertimbun ambruknya bangunan Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur masih terus berlangsung. Bahkan hingga Senin pagi ini dari total 167 korban, 59 orang meninggal dunia. Dan masih ada 11 korban yang tertimbun saat ini. Sebanyak 104 orang telah berhasil dievakuasi, sebagian masih dirawat di rumah sakit. Terkait tragedi Ponpes Al-Kozini, Presiden Prabowo meminta Menko PMK Muhaimin Iskandar memimpin audit seluruh bangunan Ponpes di Indonesia. Instruksi itu disampaikan dalam rapat terbatas di Kertanegara tadi malam. Ya, dan pemirsa, kita kembali lihat CCTV di lokasi Pondok Pesantren Al-Kozini berikut ini. Ya, ini adalah CCTV di Pondok Pesantren Al-Kozini yang kita lihat alat berat sudah atau tengah bekerja saat ini untuk terus membongkar atau mencari 13 korban atau 11 orang yang dinyatakan masih hilang, masih di bawah reruntuhan. Saat ini memang alat berat tengah mengangkat puing-puing, kemudian diangkat untuk dioper ke dalam truk begitu, lalu kemudian dibawa keluar lokasi. Seperti yang kita juga ketahui tadi bahwa sudah ada 59 korban tewas akibat runtuhnya Pondok Pesantren Al-Kozini di Sidoarjo ini. Dan angka ini masih akan terus bertambah karena masih ada diduga 11 orang masih tertimbun di dalamnya. Dan pemirsa, memang alat-alat berat ini kemudian dikerahkan setelah atau mungkin setelah 3 hari berlalu begitu, karena ada golden time yang dimanfaatkan oleh tim SAR gabungan untuk membuat celah mencari korban yang masih hidup di dalam atau di bawah reruntuhan, sehingga alat berat baru dikerahkan pada hari ketiga dan efektif pada hari keempat. Yang kita lihat ini juga adalah salah satu posisi atau struktur bangunan yang utama dari gedung yang tengah dibangun begitu. Nah, gedung ini berada di tengah-tengah dari Ponpes Al-Kozini yang tengah dalam pengembangan, dalam artian untuk membangun level berikutnya, level 3 begitu. Sementara di bagian bawah pada saat peristiwa terjadi atau pada saat pengecoran tengah dilakukan, sejumlah sekitar 100 lebih murid tengah melakukan pengajian di sana. Ada yang juga baru menyelesaikan sholat begitu. Dan ternyata naas, rubuh dan menimpa mereka. Sejumlah korban selamat yang sudah dievakuasi di awal langsung dibawa ke rumah sakit, lalu yang juga tertahan selama beberapa hari di bawah hidup-hidup itu akhirnya juga dapat diselamatkan. Dan kita lihat bahwa pada saat ini memang tidak banyak orang yang berada di sekitar lokasi karena
kali ini difokuskan alat berat yang bekerja untuk membongkar reruntuhan dari Ponpes Al-Qazini. Untuk peristiwa ini sangat memilukan hati, khususnya pihak keluarga juga, kesedihan yang mendalam, dan sudah mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto pada rapat kabinet, kemudian memerintahkan kepada Pak Menteri Muhaimin Iskandar untuk segera mengevaluasi seluruh gedung-gedung pondok pesantren di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal serupa terjadi. Pemirsa, selain mengevakuasi korban, petugas juga mengevakuasi satu mobil sedan mewah yang hancur dan ringsek tertimpa reruntuhan bangunan. Sebuah mobil sedan mewah ditemukan dalam kondisi ringsek dan hancur di samping rumah pengasuh pondok pesantren. Proses evakuasi yang dilakukan petugas gabungan dilakukan dengan alat berat ekskavator. Mobil mewah tersebut turut menjadi korban ambruknya musola karena diparkir di samping rumah pengasuh pondok pesantren. Setelah berhasil dievakuasi, mobil mewah tersebut diangkat dan dinaikkan ke sebuah truk untuk dipindahkan. Jenazah dua santri korban ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo tiba di kampung halamannya di Bangkalan, Jawa Timur. Kedatangan jenazah diwarnai isak tangis keluarga. Suasana duka mewarnai kedatangan jenazah santri Ahmad Rijalul Haq di Desa Alang-Alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Minggu malam. Jenazah santri berusia 16 tahun tersebut sempat disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka sebelum dimakamkan di pemakaman setempat. Isak tangis keluarga juga pecah saat diizinkan melihat jenazah Nuruddin, korban Ponpes ambruk di Sidoarjo untuk terakhir kalinya sesaat setelah tiba di kampung halamannya di Desa Karanggayam, Kecamatan Belega, Bangkalan. Almarhum Nuruddin kemudian disolatkan pihak keluarga bersama warga. Usai disolatkan diiringi lantunan tahlil, almarhum diantarkan ke pemakaman setempat untuk dimakamkan. Dari data sementara, BPBD Bangkalan sudah ada 3 jenazah santri korban ambruknya Ponpes Al-Qazini yang dipulangkan ke Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. 7 hari pasca ambruknya Ponpes Al-Qazini, seorang ibu asal Sampit, Kalimantan Tengah masih terus berharap anaknya dapat ditemukan. Iin, seorang ibu asal Sampit, Kalimantan Tengah ini terus menunggu kabar anaknya yang menjadi korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Qazini Sidoarjo. Sejak tiba di Buduran Sidoarjo pada Rabu lalu, wali santri dari Muhammad Hanafi ini tinggal berpindah-pindah di rumah warga. Didampingi seorang polisi wanita yang memberikan trauma healing, Iin menceritakan duka bertubi yang dialaminya. Baru saja 100 hari lalu ia kehilangan suami tercinta dan kini ia pun harus kehilangan putra keduanya. Kini Iin hanya berharap jenazah Hanafi bisa ditemukan apapun kondisinya agar bisa dimakamkan di kampung halamannya. Ya saya harap Pak, mudah-mudahan walaupun anak saya itu kayak apa saya mengharap sekali cepat ketemu. Saya semua bisa berdoa semoga sama Allah dicepatkan. Apapun kondisinya Bu ya? Ya apapun kondisinya saya terima. Kalau feeling Ibu sebagai orang tua gimana Bu? Sudah nggak ada orang anak saya sudah nggak ada. Sudah. Ibu udah rela ikhlas? Ikhlas Pak, lillahi ta'ala.